Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya semua? Sehat semua nggih ini? Alhamdulillah baik. Tempatnya sudah join semua nggih ini? Udah ada Mbak Nia, udah ada Mbak Hana sama Mbak Desi nggih. Ibu sudah join. Bu. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu bisa memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat sehat sehingga bisa melakukan pembelajaran pada siang hari ini, nggih. Nah, sebelum kita mengulas terlebih detail tentang mata pelajaran pada siang hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Tentang sel, Bu. Iya benar, tentang sel. Minggu lalu kita sudah mengetahui tentang sel hewan, sel tumbuhan ya. Untuk siang hari ini masih berkaitan tentang sel, yaitu tentang pembelahan sel. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, nanti siswa bisa mengetahui macam-macam pembelahan sel itu apa saja, ciri-ciri spesifiknya itu apa saja, dan peran pentingnya itu apa saja, seperti itu. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, ada yang tahu pembelahan sel itu apa? Saya, Bu. Ya, Mbak Nia, silahkan. Apa? Pembelahan sel itu sel-sel penyusun tubuh makhluk hidup mengalami pembelahan dan bertambah banyak, Bu. Ya, pintar. Nah, jadi pembelahan sel itu, selnya membelah ya, sel yang pada penyusun tubuh kita itu membelah. Semakin bertambah jumlahnya, semakin besar pula ukurannya. Nah, sebelum itu, Ibu saya screen terlebih dahulu, nggih. Ada yang tahu pembelahan sel itu apa saja, macam-macamnya? Ada mitosis, ada meiosis, nggih. Nah, jadi pada makhluk hidup itu ada yang organisme uniseluler, ada yang multiseluler. Uniseluler itu yang bersel satu, nggih. Kalau multiseluler yang bersel satu. Banyak, ya. Bersel banyak, lebih dari satu, Bu. Ya, benar, Mbak Hana. Nah, jadi untuk uniseluler ini nanti itu dilakukan secara pembelahan amitosis. Nah, ada yang tahu amitosis nama lainnya apa? Pembelahan biner, Bu. Iya benar, pembelahan biner. Nah, jadi pada pembelahan amitosis atau pembelahan biner nanti ini, contohnya adalah pembelahan pada hewan amuba. Nah, jadi bisa dilihat gambarnya ini. Mula-mula dia ini adalah satu sel. Kemudian bisa dilihat panahnya ke arah kanan ini, dia membentuk sekat kemudian membelah. Terbentuklah dua sel anakan ini. Jadi tidak ada fase-fasenya ya, seperti itu. Kemudian untuk tipe-tipe ada tidaknya tahapan, itu nanti ada mitosis dan meiosis. Nanti ini kedua pembelahan ini ada macam-macam fasenya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini nanti pada mitosis ini ada fase interfase, kemudian ada fase karyokinesis, kemudian ada fase sitokinesis seperti itu ya. Nah, nanti ini pada fase interfase ada 3 fase. Itu apa saja? Itu ada G1, ada S atau sintesis, kemudian ada fase G2 atau GAP2 ya, seperti itu. Nah, jadi nanti pada G1 itu ada transkripsi RNA, tRNA, mRNA, kemudian pada sintesis protein nanti ada itu replikasi DNA. Kemudian nanti pada G2 nanti akan terjadinya penyusunan komponen organel-organel atau molekuler ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, fase interfase. Nah, bisa dilihat yang sebelah kiri ini adalah pembelahan mitosis pada akar bawang merah. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah offline, sudah luring, nanti kalian akan praktikum
praktikum, kita melakukan di lab seperti itu. Kalian akan diminta untuk menumbuhkan akar bawang merah. Nanti akan diamati di bawah mikroskop seperti itu, ya. Bentar, Ibu full screen. Nah, ini adalah fase interfase. Nah, bisa dilihat pada bagian ini adalah membran sel. Ini adalah membran sel. Kemudian ada yang bagian pink itu adalah inti sel, nukleus. Kemudian di dalamnya nukleus ada lingkaran kecil, itu namanya inti sel atau anak dari inti sel, nukleolus. Kemudian di dalamnya ini ada butir-butir kromatin. Kemudian seperti bintang ini apa? Itu adalah sentriol. Nah, bisa terlihat nggih seperti itu. Kita lanjut. Nah, pada fase profase ini nantinya akan diawali dengan kromatin. Nah, kromatin itu yang ini. Bentar, menggunakan pointer. Nah, jadi ini nanti kromatinnya menebal seperti ini. Nah, dia ini akan menebal seperti ini, kemudian benang-benangnya kromosom terbentuk. Kemudian, tadi ini tunggal, kemudian mengganda, nggih. Mengganda seperti ini. Kemudian akan diikat oleh sentromer. Kemudian, nukleus ini akan menghilang. Kemudian nantinya membran inti pun juga akan pecah dan menghilang. Seperti itu, nggih, pada profase. Bisa kita lanjut. Nah, pada sel hewan nantinya ini akan mengganda, kemudian akan bergerak. Sentrosom pada ini yang seperti bintang ini, nanti dia akan mengganda, kemudian dia akan di sini di kutub berlawanan seperti ini. Nah, seperti ini, nggih. Bisa terlihat. Kemudian pasangan kromatik ini akan menuju ke bidang ekuator, kemudian terbentuklah fase metafase. Ini fase metafase seperti itu. Kemudian pasangan kromatik berjejer ini sudah masuk ke fase metafase. Nah, ini bisa terlihat. Kemudian nanti sentromer ini akan pecah, pisah, kemudian akan menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, seperti ini. Nanti ini namanya anafase, nggih. Seperti itu. Kemudian, ketika sudah menuju ke kutub masing-masing yang berlawanan, nah, ini membran sel ini akan membelah seperti ini. Terjadi lekukan. Nah, semakin ini mendekat-mendekat, nah, terbentuklah membran inti. Nah, yang pink-pink ini membran inti. Kemudian terbentuk nukleus yang hijau ini. Nah, yang nukleus ini, nukleolus. Kemudian kromatid berubah menjadi kromatin. Nah, kromatid tadi kan yang benang-benang panjang, kemudian berubah menjadi kromatin. Yang titik-titik ini, butir-butir ini, nggih. Nah, kemudian terbentuk dua sel anak yang identik. Nah, jadi pada fase telofase ini nanti terbentuklah dua sel anakan seperti ini. Pada pembelahan mitosis, jadi sel anakannya itu mirip dengan induknya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini nanti pada fase mitokinosis, ini terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kita awali terlebih dahulu pada sel hewan, nggih. Nah, pada langkah awal ini benang-benang spindle ini akan terurai. Kemudian langkah selanjutnya terbentuk cincin mikrofilamen pada bidang ekuator. Kemudian setelah terbentuk cincin mikrofilamen, ini akan terjadi kontraksi dan sel-selnya akan membelah. Terbentuklah dua sel anakan seperti itu. Ada yang bingung atau sudah paham bagian sitokinesis pada sel hewan? Kalau tidak, kita lanjut ya. Nggih. Sitokinesis pada sel tumbuhan. Nah,
Bedanya kalau pada tumbuhan itu ada dinding selnya. Seperti ini. Nah, nanti pada langkah awal, nantinya ada vesikel. Vesikel ini akan berkumpul pada benang spindle. Kemudian ini akan menyatu membentuk membran. Kemudian terbentuk sekat seperti ini, membran selnya berlekuk membentuk sekat. Kemudian terbentuklah dua sel anakan seperti itu. Kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Kalau tadi pada pembelahan mitosis dia menghasilkan dua sel anakan, kemudian sel anakannya dia mirip dengan induknya. Kalau pembelahan meiosis ini berbeda. Kalau pembelahan meiosis nanti menghasilkan 4 sel anakan. Kemudian sifat sel anakannya ini adalah separuh kromosom dari sel indukannya, seperti itu. Nah, jadi pada pembelahan meiosis nanti terletak pada sel-sel gonad atau kelamin. Kalau pada tumbuhan nanti terdapat pada putik dan kepala sari. Kalau pada manusia dan hewan terdapat pada ovarium dan testis. Seperti itu, nggih. Nah, jadi seperti ini. Untuk meiosis ini terdapat 2 kali tahapan. Tapi kalau mitosis nanti ada 1 tahapan saja. Nah, meiosis diawali dengan profase 1. Ada leptoten, ada zigoten, ada pakiten, diploten, diakinesis. Nah, ini, mula-mula ini butir kromatin membentuk kromosom. Kemudian zigoten, kromosom homolog ini saling mendekat, guys, seperti itu. Kemudian ini pakiten. Pakiten ini masing-masing kromosom ini akan mengganda, kemudian akan bersatu seperti ini menjadi tetrat. Kemudian untuk diploten, kromatid akan berdekatan saling melilit. Kemudian pada diakinesis terjadi crossing over atau pindah silang seperti itu. Jadi lengan sentromernya ini semula seperti ini berubah menjadi seperti ini. Lengan sentromernya ini bertukar. Jadi ungu bercampur dengan merah seperti itu, nggih. Nanti tahap terakhir pasangan kromatid bergerak menuju bidang ekuator. Kemudian metafase 1 kromosom homolog berjajar di bidang ekuator. Jadi pasangan berarti 2, nggih. Seperti ini, dia berada di bidang ekuator. Kemudian yang anafase 1 pasangannya ini saling berpisah menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian ada telofase 1, dia ini akan terbentuk 2 sel anak. Seperti ini, ya. Kita lanjut. Ada profase 2, metafase 2, dan ada anafase 2. Nah, profase 2 ini nanti sentromer ini yang kuning-kuning ini, dia akan mengganda, kemudian kromatid ini dia akan menuju ke bidang ekuator seperti ini, ya. Kemudian metafase 2, pasangan kromatid berada di bidang ekuator. Ekuator di tengah, ya, seperti ini, tengah. Kemudian ada anafase 2. Anafase 2 ini nanti kromatid berpisah. Semula dia mengganda seperti ini, kemudian dia jadi sini menuju ke kutub. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Telofase 2. Nah, telofase 2 ini seperti ini. Dia kromosomnya berada di kutub, membentuk membran inti. Membran inti itu yang pink, nggih. Membran intinya yang pink. Kemudian terbentuk sekat. Terbentuk sekat ini. Kemudian terdapat 4 sel anakan. Terdapat 4 sel anakan. Kemudian kromosom setengah dari sel indukannya. Nah, jadi meiosis itu terdiri dari 4 sel anakan, dan sel anakannya itu setengah dari sel induknya sifatnya, seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan atau masih bingung? Sebelum Ibu menampilkan video, tadi penjelasan di PowerPoint ada yang masih kurang paham? Ada yang masih kurang paham tidak? Jadi Ibu terangkan kembali, nggih, kenapa alasannya kok pembelahan sel itu harus terjadi, karena itu ada pertumbuhan,
terus kemudian ada perbaikan, dan ada reproduksi seperti itu. Nah, jadi ketiga ini sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Kita untuk memperjelas akan Ibu share screen video nggih. Pernah kalian berpikir kenapa tubuh kita bisa menjadi lebih tinggi? Atau kita pernah luka dan luka kita bisa sembuh? Nah, jika kalian belum mengetahuinya, mari kita bahas. Pada dasarnya, tubuh kita menjadi lebih tinggi dan luka kita bisa sembuh merupakan peran pembelahan sel. Nah, sekarang, apakah pembelahan sel itu? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi suatu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Sel mengalami pembelahan bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Jenis pembelahan sel ada 2 macam, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Berikut penjelasannya. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Maka, pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Adapun fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase pembelahan meiosis 1 adalah profase 1. Pada tahapan ini, yang pertama membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen, dan terbentuk gelendong pembelahan. Yang kedua, benang-benang kromatin menjadi padat, menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Yang ketiga, terjadi perpindahan silang atau dikenal dengan pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Tahapan berikutnya yaitu profase 1. Pada tahapan ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian, tahapan anafase 1. Pada tahapan ini, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Tahapan berikutnya yaitu telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan, kemudian membran inti mulai berbentuk kembali, dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian tahapan fase pembelahan meiosis 2. Yang pertama, profase 2, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Dan selanjutnya, kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Tahapan metafase 2 yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya, anafase 2 yaitu tahapan kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir, telofase 2 yaitu nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Yang berikutnya yaitu pembelahan secara mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh yang dikenal dengan sel somatik, yaitu dalam makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetika dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik sama, termasuk jumlah kromosom dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N, atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang memiliki kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan, yang terdiri atas 4 fase pembelahan. 4 fase pembelahan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap akhir pembelahan mitosis, yang dikenal dengan fase telofase, umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis.
Saat sitokinesis terbentuk, cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Fase-fase pembelahan mitosis atau tahapan pembelahan mitosis sebagai berikut. Yang pertama yaitu profase. Pada tahapan ini, awalnya membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen. Kemudian, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Yang kedua, tahapan metafase. Pada tahapan ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga yaitu anafase. Pada tahapan ini, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan yang keempat, telofase. Pada awalnya, membran inti mulai kembali bergabung. Kemudian, kromosom mulai merenggang. Semoga melalui video ini, kita semua jadi tahu proses-proses pembelahan sel pada makhluk hidup. Setelah Ibu tampilkan video tadi, apakah ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada, Ibu akan review materi nggih. Nah, jadi pembelahan sel itu ini adalah penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Nah, nanti sel-sel pada tubuh akan melakukan pembelahan, di mana nanti akan bertambah jumlahnya, kemudian bertambah ukurannya seperti itu. Nah, ada tidaknya tahap pada pembelahan sel nantinya dibedakan menjadi 3, ada amitosis atau pembelahan biner, kemudian ada mitosis dan ada meiosis. Nah, kalau pada amitosis itu terjadi pada organisme uniseluler, contohnya pada amuba. Kemudian untuk yang multiseluler nanti akan melakukan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis seperti itu nggih. Nah, nantinya pada pembelahan mitosis, sel anakannya ini nanti akan mirip dengan sel induk. Kemudian nanti terdapat pada sel somatis atau sel tubuh. Kemudian pada pembelahan meiosis ini nanti terdapat 4 sel anakan. Nah, nanti sifat anakan pada pembelahan meiosis nantinya akan setengah kromosom dari induknya ya seperti itu. Nah, pada pembelahan mitosis terjadi 1 kali tahapan, kalau pembelahan meiosis terjadi 2 kali tahapan. Nah, udah paham semua? Kalau sudah paham, Ibu mulai kuis ya. Bagaimana? Sudah siap? Sudah, Bu. Nah, dipahami benar-benar pertanyaan dari Ibu, didengarkan. Kemudian nanti kalau ada yang bisa menjawab, langsung angkat tangan atau mengaktifkan mikrofon seperti itu, nggih. Ibu mulai sekarang. Untuk nomor 1, perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Saya, Bu. Ya, Mbak Nia, silahkan. Yang pertama itu pembelahan mitosis itu terjadi pada sel eukariotik. Pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang identik dan sama dengan induknya. Pada hewan dan manusia, mitosis terjadi pada sel meristem somatis atau sel tubuh yang masih muda. Sedangkan pada tumbuhan, mitosis terjadi di jaringan meristem seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Lalu yang kedua itu ada pembelahan meiosis, pembelahan sel induk yang bersifat diploid atau 2N, menghasilkan 4 sel anakan yang haploid. Masing-masing sel anakan mengandung separuh kromosom sel induk yang bersifat haploid. Pada hewan dan manusia, pembelahan meiosis terjadi di dalam organ-organ reproduksi, yakni testis dan ovarium. Sedangkan pada tumbuhan, meiosis terjadi pada putik dan kepala sari. Sudah, Bu. Ya, benar sekali Mbak Nia. Jawabannya sangat detail, sangat kompleks. Ibu lanjut untuk pertanyaan nomor 2, nggih. Pada fase interfase ini ada 3 fase. Apa saja? Silahkan yang bisa menjawab, mengaktifkan mikrofonnya. Saya, Bu. Ya, Mbak Nia, silahkan. Bisa diulangi, Bu, soalnya? Ya, pada fase interfase ada 3 fase. Nah, sebutkan apa saja fasenya. Ya, yang pertama itu fase G1,
merupakan fase yang terdiri atas proses transkripsi RNA, tRNA, mRNA, dan sintesis protein. Lalu yang kedua itu ada fase S atau sintesis, merupakan fase ketika sel mengalami replikasi dan duplikasi kromosom. Lalu yang ketiga itu ada fase G2, merupakan fase yang terjadi pembentukan komponen penyusun sitoplasma berupa organen dan makromolekul. Ya, benar sekali. Urutannya sudah benar ya, Mbak Nia. Kita lanjut untuk soal nomor 3, nggih. Nomor 3 ini tentang sitokinesis. Nah, pada sel hewan nanti akan terjadi sitokinesis. Nah, bagaimana tahapannya? Ada yang bisa menjawab untuk nomor 3? Saya, Bu. Ya, Mbak Desi, silahkan. Tahapannya 1. Penguraian benang spindle. 2. Pembentukan cincin mikrofilamen. Di bekas bidang ekuator terjadi kontraksi yang membagi sel menjadi 2. Yang ketiga, terbentuk 2 sel anakan. Ya, benar sekali. Sudah urut ya tahapan-tahapannya, sudah paham berarti, nggih. Lanjut untuk nomor 4, nggih. Nah, pada pembelahan meiosis nanti akan ada fase profase 1. Nah, fase-fasenya itu apa saja? Silahkan yang bisa menjawab. Saya, Bu. Mbak Nia, ya, silahkan. Yang pertama itu ada leptogen atau butiran-butiran kromatin membentuk benang kromosom. Yang kedua itu ada zikoten, kromosom homolog saling mendekat diri. Lalu yang ketiga itu ada paktiken, masing-masing kromosom menggandakan diri membentuk pasangan kromatid. Lalu yang keempat itu ada diploten, kromatid yang berdekatan saling melilit. Lalu yang kelima itu ada diakinesis atau daerah yang saling memilit putus. Terjadi crossing over atau pindah silang, yaitu lengan-lengan kromosom homolog bertukar tempat. Ya, benar sekali Mbak Nia. Untuk pertanyaan terakhir adalah karyokinesis. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu karyokinesis? Saya, Bu. Ya, Mbak Desi. Karyokinesis adalah tahap pembelahan inti sel. Pada fase ini terjadi replikasi DNA yang dilanjutkan dengan proses pembelahan sel. Ya, benar sekali. Nah, dari kelima soal tadi sudah terjawab semua, nggih. Tadi diborong sama Mbak Nia dan Mbak Desi. Nah, berarti kalian sudah paham pembelajaran pada siang hari ini. Nah, untuk tugas minggu depan, ini ada tugas individu dan kelompok, nggih. Kalau tugas individu nanti, kalian membuat makalah tentang pembelahan sel. Kemudian untuk tugas kelompok nanti akan membuat poster dan membuat video singkat ya. Kalau poster nanti di-upload di Instagram, kemudian mention akun Instagram Ibu, kemudian upload video di YouTube ya. Singkat saja, tidak apa-apa. Nah, untuk pembelajaran pada siang hari ini, Ibu cukupkan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ibu. Ibu.